Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah memberikan hidayah pada mereka. Jadi sudah Allah berikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah adalah hidayah petunjuk tadi, pedoman. Gitu. Namun fastahabbul ama alal huda, mereka lebih memilih uh, kesesatan daripada mengikuti petunjuk itu. Nah, mereka kufur gitu, menolak petunjuk itu. Jadi itulah kafir. Jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini Allah terus kucurkan kepada kita tanpa pernah berhenti walaupun sesaat. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga tidak lupa nikmat-nikmat lain yang begitu banyak, begitu besar, yang kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat rezeki, kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan senantiasa kepada kita kekuatan terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabatnya, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, Ahad malam Senin 4 Juni, bertepatan kalau tidak salah mungkin 16 Zulqa'dah ya pada malam hari ini. Allah mudahkan kita kembali untuk bergabung bersama di dalam satu ibadah rutin kajian ilmu yang dilaksanakan setiap minggu pukul 20 malam hari Ahad. Semoga Allah jadikan kegiatan kita tidak hanya menjadi wasilah menambah wawasan, menambah ilmu, juga tentunya mampu menjadi wasilah bertambahnya amal kita, dan juga semakin meningkatnya keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali, yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan juga, Allah takdirkan bersama kita kembali untuk kita sama-sama mendengarkan kucuran ilmu tausiah dari beliau. Kita doakan guru kita, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali, semoga Allah berikan kesehatan lahir maupun batin, dan senantiasa ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kegiatannya senantiasa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Syukurnya jazakallahu khairan katsiran. Juga pada para jamaah sekalian, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, para guru besar, para alumni, keluarga besar Fakultas Kedokteran 4, keluarga besar Universitas Sadikin, dan seluruhnya yang istiqomah menantikan tibanya waktu kegiatan ini, kajian ini. Semoga semua apa yang kita laksanakan, terutama dalam kegiatan kajian ini, senantiasa menjadi ibrah untuk kita semua, menjadi wasilah untuk kita semua. Semoga juga menjadi wasilah diampuni dosa kita, dan juga wasilah ridho Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada kajian bersama guru kita, Bapak Kiai Atian Ali, kita memiliki sebuah hanca ya kalau bahasa Sundanya, yang bersambung, yaitu kita membahas, mengkaji, mendalami, tadabbur, tafsir surat Al-Fatihah yang insya Allah kita semua menghafal, dan insya Allah kita semua sebagai seorang yang beriman mengamalkannya minimal 17 kali dalam sehari, minimal, itu di dalam sholat 5 waktu. Dan sempat tertunda kurang lebih 2 bulan barangkali, kajian ini tertunda. Yang pertama, ketika bulan Ramadan, kita tidak mengadakan kegiatan kajian online sehingga terputus. Dan kemarin ketika dimulai kembali kajian bersama guru kita Bapak Ustadz Atian, ada tema yang cukup sangat urgent untuk dibahas dan penting untuk kita semua, yaitu bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa fahisyah. Dan saya masih ingat, mohon izin untuk sedikit mengingatkan sedikit saja barangkali, tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Setelahnya, sebelumnya 2 bulan yang lalu kita setidaknya 3 episode barangkali ya, pertemuan bertemu dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali membahas ayat yang sangat luar biasa prinsipil pada waktu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga mungkin ayat ini akan menjadi lanjutan penguat kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk jalan yang lurus. Karena kemarin pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya masih ingat Ustaz menyampaikan bagaimana intinya agar kita tuh menjadi seorang hamba yang tergolong ke dalam kriteria ibad. Korelasi dari surat Al-Baqarah, ibadi ini fa ini qarib. Jadi bagaimana agar ibadah kita senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah golongkan kita menjadi seorang hamba yang ibad, dan sehingga kita menjadi hamba yang layak, kita menjadi hamba yang mendapatkan pertolongan Allah, yaitu kanastain tentunya. Itu saja barangkali sebagai pengingat sedikit untuk kita. Silakan nanti mungkin ada rekamannya barangkali bisa di di flashback kembali. Baik, langsung saja. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat setelahnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bagaimana itu pendalamannya Ustadz? Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Juga tidak lupa silakan disiapkan alat tulis, catatan, barangkali ada beberapa poin yang tentu harus kita catat dan juga sebagai bahan pertimbangan nanti untuk kita tanyakan ada yang belum dipahami. Dan juga dimohon para jamaah sekalian hadir untuk lebih efektifnya dimohon agar hanya menuliskan pertanyaan pada saat paparan dari guru kita sudah selesai, sehingga dikhawatirkan biasanya akan ada jawabannya pada saat penyampaian materi. Baik, langsung saja pada guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai. Waktu dan medianya kami persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini apa kabarnya Pak Azali? Ini di belakangnya banyak sekali kita. Allah, pada teman kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Fatihah. Yang tadi dijelaskan bahwa 2 bulan yang lalu kita sudah membahas hal yang sangat prinsip sekali sebenarnya yang ada dalam surat Al-Fatihah, di mana Allah menekankan pada kita apa yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita manusia, untuk apa Allah menciptakan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi tiadalah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Sehingga ibadah itu harusnya kita pahami bukan hanya merupakan bagian dari kehidupan kita, tetapi seluruh hidup ini, ya, seluruh hidup kita per detik itu harus kita upayakan agar dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik kehidupan ini juga yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena itulah di suratul Fatihah kita diingatkan dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami beribadah. Jadi manusia itu terbagi dua gitu ya. Ada yang istilahnya abid itu. Jadi abid itu hamba-hamba Allah ya. Semua kita adalah hamba Allah karena kita adalah manusia makhluk ciptaan Allah gitu. Maka semua kita manusia baik yang mukmin maupun yang kafir itu adalah abid. Abid Allah ya. Sama itu semuanya untuk hidup harus makan, itu harus tidur, harus istirahat, harus sehat dan sebagainya. Lalu menikah, berkembang biak, itu sama itu, semua abid. Lalu ada ibad. Ya, ibad ini adalah hamba-hamba Allah yang memilih untuk beriman dan memilih untuk mentaati aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadikan hidup dia sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Mereka inilah yang dikategorikan sebagai ibad, gitu. Ya, orang yang mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat dengan Allah dan berhak untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai hamba Allah harusnya berusaha terus untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mengabdikan hidup ini semata-mata untuk mencari ridha Allah, agar kita punya hak untuk wa iyyaka nasta'in, berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, mengingatkan pada kita hidup kita ini hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kita untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Dan di sini di ayat 6 dan 7 dari Quran surat Al-Fatihah, nah itu sepenuhnya adalah hak kita yang Allah berikan, yaitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ini, Allah membimbing kita manusia agar jangan sampai salah tujuan gitu. Sehingga dalam berdoa pun kita dibimbing gitu. Yang kita mohonkan itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa memohon kenikmatan dunia. Gitu. Karena dunia bukan tujuan. Gitu. Dunia ini hanyalah alat untuk mengantarkan kita mencapai tujuan. Tujuan kita adalah kebahagiaan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat sekaligus kebahagiaan dunia, kita harus berada dalam siratal mustaqim. Berada di jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Qasas 77 jelas sekali. Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Sedangkan kenikmatan dunia itu dibahasakan oleh Allah dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun tujuan itu adalah jelas untuk mencapai kebahagiaan akhirat, tapi itu tidak berarti kamu harus melupakan nasibmu di dunia itu. Tapi jelas itu bukan tujuan. Karena itu yang Allah bimbing kita untuk meminta minimal 17 kali kita meminta saat kita sedang secara khusus menghadap Allah dalam sholat. Itu kita dibimbing dengan ihdinas siratal mustaqim.
Ini tentu menarik ya, karena boleh jadi dalam doa kita selama ini jangan-jangan kita lebih banyak meminta kenikmatan dunia gitu ya. Dan kalau kita lihat kisah dialog antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu saat Aisyah bertanya pada Rasul gitu, ya Rasul, andai kata saya mendapat Lailatul Qadar, gitu, apa sebaiknya doa yang saya mohon pada Allah? Itu pun sama, Rasulullah tidak mengatakan cobalah kamu minta apa kekayaan, misalnya kenikmatan dunia, awet muda atau dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan sebaiknya kamu minta kepada Allah dengan berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang Rasulullah bimbing pada istrinya untuk kembali meyakinkan pada kita bahwa dunia ini bukan tujuan. Jadi harusnya kita lebih fokus untuk mencapai tujuan dalam hidup di dunia ini, untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan akhirat gitu ya. Tanpa harus kita melalaikan hak kita untuk menikmati dunia. Nah, yang kita mohonkan di sini adalah meminta hidayah. Ini tentu menarik juga itu ya. Saya pernah ditanya itu oleh seorang, kenapa kita meminta hidayah padahal hidayah itu sudah Allah turunkan gitu. Kita kenapa minta lagi kan? Karena Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Al-Quran itu adalah hidayah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di awal Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat 185 jelas sekali Allah menyatakan bahwa hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah hidayah, petunjuk, pedoman, ya, pedoman hidup gitu ya, bagi manusia. Nah, itu. Tapi tidak semua manusia itu kemudian mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Makanya di awal Al-Baqarah ditekan lagi bahwa hudan lil muttaqin. Gitu. Nah, ini hidayah. Jadi lalu kenapa kita harus 17 kali meminta lagi hidayah? Jadi begini, hidayah ini ada dua. Jadi ada dua jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayah dalalah. Hidayah dalalah, hidayah petunjuk. Nah, Al-Quran itu adalah hidayah dalalah, hidayah petunjuk. Bukan hanya Al-Quran, Allah pernah menurunkan juga hidayah dalalah yang lain, yaitu dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran ya, pada para nabi, para rasul, termasuk juga ada kitab suci, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, itu semua hidayah dalalah. Jadi Allah pernah turunkan hidayah dalalah, hidayah petunjuk, bagaimana manusia harus menjalani kehidupan ini, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu semua hidayah dalalah, hidayah petunjuk. Nah, semua manusia mendapatkan itu. Semua manusia mendapatkan hidayah dalalah. Nah, tetapi tidak semua kemudian mengimani hidayah dalalah itu. Ada sebagian kemudian yang mengkufuri, bahkan sebagian besar. Sebagian besar tidak mau menerima hidayah itu, tidak mau menjadikan hidayah itu sebagai pedoman hidupnya. Mari kita lihat di Quran surah Fussilat ayat 17, di mana Allah menyatakan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah memberikan hidayah pada mereka. Jadi sudah Allah berikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah dalalah, hidayah petunjuk tadi, pedoman. Gitu. Namun fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih memilih kesesatan daripada mengikuti petunjuk itu. Nah, mereka kufur, gitu, menolak petunjuk itu. Jadi itulah kafir. Jadi setelah datang hidayah dalalah ini, manusia terbagi dua, gitu kan? Manusia itu terbagi dua. Ada yang beriman, ya, mukmin, dia menerima hidayah itu, lalu kemudian menjalani hidayah itu. Lalu ada yang mengkufuri. Jadi barang siapa yang mengkufuri, nah, maka Allah berikan jalan kepada dia untuk semakin kufur, semakin sesat gitu. Jadi bisa dilihat di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'su an dzikrir rahman
nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Barang siapa yang menolak untuk mengingat Allah, artinya menolak untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, akan sertakan bersama dia setan. Maka setan itu akan menjadi qarin, menjadi pendampingnya itu untuk menyesatkan dia gitu. Karena dia ingin sesat, dia memilih jalan sesat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah. Hidayah dalalah tadi, hidayah petunjuk. Untuk hidayah dalalah ini manusia disuruh memilih gitu. Apakah dia akan beriman atau kafir. Itu diberikan hak sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan al-haq. Hak itu kebenaran, yaitu hidayah tadi, hidayah dalalah itu. Datang dari Tuhan kalian. Faman sya'a falyu'min, yang mau beriman, berimanlah. Faman sya'a falyakfur, yang mau kafir, kafirlah. Jadi Allah berikan sepenuhnya hak kepada si manusia itu untuk mau menerima hidayah atau tidak. Hidayah dalalah, hidayah petunjuk itu ya. Hidayah dalalah itu. Nah, yang mau kafir, yang memilih kafir, Allah mudahkan jalan dia untuk kufur. Ya. Dia memilih jalan untuk menentang Allah, Allah mudahkan itu. Maka kata Allah tadi di Quran surat Az-Zukhruf ayat 36, untuk supaya dia lebih kafir itu, supaya tercapai keinginan dia untuk kafir, Allah sertakan bersama dia setan. Jadi Allah mudah. Nah, ini untuk mereka yang memilih kufur. Adapun mereka yang memilih beriman, nah, maka Allah mudahkan juga. Jadi tergantung pilihan manusia. Kalau dia memilih beriman, Allah mudahkan jalan dia untuk berada dalam hidayah dalalah itu. Nah, hidayah, maka muncullah hidayah kedua. Hidayah kedua inilah yang disebut dengan hidayah ma'unah. Nah, jadi hidayah ma'unah itu dari apa? Kita teringat wa ta'awanu mu'awanah gitu ya, pertolongan gitu. Jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dan ma'unah ini adalah hidayah pertolongan dari Allah supaya si manusia itu betul-betul bisa berada dalam hidayah dalalah. Gitu. Ini tentu hanya diberikan kepada mereka yang mengimani hidayah dalalah itu. Kepada mereka yang mengimani hidayah dalalah, Allah akan membantu mereka supaya mudah berada dalam hidayah dalalah, berada dalam siratal mustaqim. Berada dalam siratal mustaqim. Ini bisa kita lihat di Quran surat Muhammad ayat 17. Jadi walladzina tadau zadahum hudam. Mereka yang mengimani hidayah dalalah, maka akan kami tambah hidayah lagi, gitu, kata Allah SWT. Yaitu hidayah ma'unah. Dari sini kita mulai memahami bahwa yang ada di dalam ayat 6 Quran surat Al-Fatihah, kita memohon hidayah itu bukan hidayah dalalah. Yang kita minta selama sebanyak 17 kali minimal dalam sehari itu bukan hidayah dalalah. Ya Allah, berilah kami hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah untuk berada dalam siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Bukan Al-Quran. Hidayah dalalah sudah ada. Gitu. Sudah ada. Yang kita mohonkan itu hidayah ma'unah. Ya Allah, kami mengimani hidayah dalalah. Kami mengimani Al-Quran. Kami tahu sekarang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana jalan yang benar. Dengan hidayah dalalah yang sudah Engkau turunkan, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Kami meyakini Allah, kami mengenal sekarang, tahu mana haram, mana halal. Tapi betapa susahnya kami untuk bisa berada dalam jalan yang benar, jalan siratal mustaqim itu. Kami tahu itu wajib, sholat itu, tapi kenapa kami malas? Kami tahu itu haram, kenapa kami masih melakukan? Nah, ini yang kita mohonkan, hidayah ma'unah itu. Bantu kami ya Allah, agar kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan hidayah dalalah yang Kau turunkan. Jadi ke sana itu pengertiannya. Jadi kalau boleh saya contohkan beginilah. Begini. Misalnya saya pergi ke satu tempat, gitu. Ke satu tempat, katakanlah kemana, ke Cirebon misalnya, untuk menemui seseorang. Lalu sampai di Cirebon, saya nggak tahu kemana saya harus pergi, gitu ya, untuk sampai kepada alamat yang saya mau tuju itu. Lalu saya minta petunjuk kepada seorang polisi misalnya. Suaranya kecil. Pada seorang polisi, mungkin saya bertanya gitu ya, ini saya mau ke alamat ini bagaimana caranya gitu ya.
Bagaimana caranya saya bisa sampai ke alam batin? Lalu si polisi memberikan petunjuk. Misalnya kamu sekarang dari sini coba naik angkot, misalnya angkot nomor sekian gitu. Nanti minta kepada angkot itu agar kamu diturunkan nanti di pasar Naman apa misalnya gitu. Nanti dari pasar itu kamu coba nyebrang gitu. Nanti kamu ganti angkot nomor sekian. Nanti kamu turun lagi di tempat gitu kan. Jalan, nanti di situ ada 3 gang. Tinggalkan gang yang pertama, kedua, kamu masuk gang yang ketiga. Nanti keluar dari gang itu, kamu akan ketemu supermarket itu. Namanya ini misalnya kan. Nah, kira-kira dari sana saja 500 meter ke arah timur, kamu akan ketemu jalan yang kamu maksud itu. Nah, itu petunjuk dari polisi, pihak polisi itu memberi arahan, kamu harus naik ini, hati-hati nanti turun di sini, dari sini kamu ke sana. Itu hidayah dalalah. Itu hidayah dalalah. Petunjuk, pedoman, guidance gitu ya. Jadi petunjuk, pedoman. Itu hidayah dalalah. Nah, kalau kemudian si polisi melihat bahwa saya tidak percaya dengan arahan dia gitu, maka dia sudah akan melepas kita. Ya terserah kamu lah, kalau kamu nggak percaya, sudah terserah kamu. Paling kamu akan tersesat dan sebagainya, kata si polisi itu. Tapi kalau kemudian si polisi melihat bahwa saya begitu yakin dengan arahan dia, dengan petunjuk dia, cuma kelihatan masih bingung gitu, Lalu si polisi kemudian mengatakan, Anda kelihatan bingung ya, saya orang baru yang belum paham dan saya memang arahnya ke sana. Nanti saya akan bimbing Anda. Lalu setengah jam kemudian saya digonceng oleh polisi itu naik motor, diarahkan sampai diantar ke tempat. Nah itu hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah itu pertolongan. Jadi dibimbing langsung kita oleh si pihak polisi itu untuk supaya kita jangan tersesat. Tadi kita sudah diberi jalannya bahwa begini jalan yang harus kamu tempuh ke sini ya, jangan sampai ke sana. Hindari ini, lakukan ini dan sebagainya. Nah, itu hidayah dalalah. Tapi belum tentu juga kita bisa selamat dengan menjalani hidayah dalalah itu. Kita perlu bimbingan. Maka si polisi hanya akan membimbing kalau kita yakin. Kalau kita tidak yakin, pasti akan dibiarkan. Terserah lagi mana kamu itu. Paling kamu sesat. Itu urusan kamu gitu. Jadi ketika kita yakin dan kelihatan kita begitu bingung, timbullah keinginan dia untuk menolong kita, membimbing kita supaya kita jangan tersesat, dikonceng aja sekalian gitu. Nah, itu yang kita mohonkan, ihdinas siratal mustaqim pada Allah. Ya Allah, kami yakin dengan hidayah dalam, kami yakin sepenuhnya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kami sekarang sudah tahu mana yang halal, mana haram, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang engkau ridhoi, mana jalan yang kau murkai. Kami sudah tahu Allah. Cuma kadang masih hawa nafsu kami tidak mampu mengendalikan itu sehingga kami melakukan hal yang salah. Karena itu ihdinas siratal mustaqim. Tolong bantu kami hidayah ma'unah di situ ya. Jadi hidayah ma'unah itu lebih kepada permohonan kita kepada Allah agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan hidayah dalalah. Nah, seperti saya katakan tadi, ini hanya akan diberikan pada mereka yang beriman terhadap hidayah dalalah. Kepada mereka yang kafir, ya Allah bantu juga. Jadi Allah itu benar-benar memberikan pilihan 100% dan menolong yang mau berada di jalan yang benar, ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk dia berada di jalan yang benar. Yang mau sesat, ditolong oleh Allah. Jadi jangan kaget kalau kita lihat orang sesat itu kok mudah sekali untuk terus sesat. Ditolong oleh Allah. Ditolong, dibantu oleh Allah itu. Jadi Allah mengikuti betul apa yang menjadi kecenderungan manusia. Itu luar biasa, maha bijaksana dan maha adilnya Allah. Seperti tadi bahkan Allah dengan tegas di Quran surat Az-Zukhruf 36 ini, kami akan sertakan setan bersama dia itu supaya lebih mudah dia untuk menjalani kesesatan kehidupan ini. Dari sinilah nanti kita bisa memahami
ayat-ayat yang kadang-kadang membingungkan untuk sementara orang gitu ya. Ini membingungkan. Misalnya di penghujung Quran surat An-Nahl ayat 107 gitu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah pada orang-orang kafir. Nah, ini kenapa ya? Kenapa orang kafir tidak diberi hidayah? Tidak diberi hidayah di sini hidayah maunah. Karena hidayah-hidayah dalalah sudah mereka dapatkan itu. Tapi mereka kufur. Bagaimana mungkin Allah akan membantu mereka untuk berada? Jadi hidayah yang dimaksud di sini hidayah maunah. Jadi kadang-kadang orang memahami ya, kalau orang kafir tidak diberi hidayah ya pantas saja mereka kafir. Oh tidak. Mereka sudah dapat hidayah dalalah. Seperti tadi yang Allah nyatakan di kaum Samud itu. Wa amma Samud fahadainahum. Kaum Samud itu sudah kami berikan hidayah. Tapi mereka memilih kafir gitu ya. Nah kalau memilih kafir ya kami tidak akan Nabi berikan hidayah maunah gitu. Karena hidayah maunah, hidayah pertolongan untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan hidayah dalalah. Kalau mereka mengkufuri hidayah dalalah itu. Begitu juga nanti kita lihat di Quran surat Al-Maidah 108. Di penghujung ayatnya juga Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, itu. Ini semua maksudnya adalah hidayah maunah gitu ya. Karena si kaum fasik itu sudah menerima juga hidayah dalalah, tapi mereka memilih untuk keluar dari hidayah dalalah. Karena pengertian fasik itu gini, Pak. Fasik itu dari fasaqo, ya, dari huruf fa, sin, qaf, fasaqo ya. Dalam bahasa Arab artinya itu sesuatu yang keluar dari intinya. Jadi misalnya kita lihat buah, misalnya buah alpukat gitu ya, atau buah kurma misalnya, kan ada biji di dalamnya. Ketika biji kurma itu kita keluarkan dari buah, dari daging kurma itu, dari buah kurma itu, kita keluarkan bijinya, maka itu keluarnya biji dari si kurma ini, itu namanya fasaqo. Nah, kalau orang itu sudah fasik, gitu ya, sudah keluar dari lingkaran. Gitu. Nah, tergantung sekarang lingkarannya itu apa. Kalau lingkarannya lingkaran keimanan, gitu, dia harusnya berada dalam lingkaran itu. Maka dia keluar. Maka fasik di sini dalam arti kafir. Gitu. Jadi kalau dia harusnya berada dalam lingkaran ibadah, maka keluar dari sini itu dalam arti dosa, maksiat. Gitu. Jadi tergantung ya. Maka ketika kita ketemu kata fasik, itu ya harus kita lihat konteksnya apa. Apakah ini konteksnya keluar dari lingkaran keimanan atau keluar dari lingkaran ibadah. Kalau keluar dari lingkaran keimanan berarti kafir. Kalau keluar dari lingkaran ibadah berarti dia berbuat maksiat gitu ya. Jadi fasik itu keluar dia, keluar seperti keluarnya biji dari dagingnya gitu ya. Nah, orang yang keluar dia sudah kafir. Jadi pengertian yang dimaksud dalam Al-Maidah 108 jelas kafir. Dia menolak gitu hidayah dalalah. Ya sudah, kata Allah, kami tidak akan berikan hidayah maunah itu. Gitu. Hidayah maunah hanya akan diberikan kepada mereka yang mengimani hidayah dalalah. Sementara dia sudah meninggalkan hidayah dalalah. Begitu juga kita lihat di Quran surat Al-Baqarah 258 di penghujung ayatnya juga. Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Pada kaum yang zalim. Zalim itu kebalikan dari adil, Pak. Kebalikan dari adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, maka ini juga zalim juga bisa bermakna kafir, bisa juga bermakna maksiat atau dosa. Ketika seorang tidak menempatkan keyakinan dia pada tempat yang benar, nah itu kafir. Zalim itu dalam pengertian kafir. Atau bisa ya kafir lah. Apa bentuknya kafir itu bisa musyrik, bisa mulhid, bisa ada macam-macam. Makanya ketika Luqman menasihati anaknya dengan mengatakan ya bunayya la tusyrik billah di Quran surat Luqman 13 itu. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu, musyrik itu ada perbuatan zalim yang besar, kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim karena dia tidak menempatkan keyakinan yang semestinya pada tempat yang benar.
Harusnya dia meyakini bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Lalu ada seorang yang kemudian meyakini Allah itu tidak esa, Allah itu beranak, Allah itu punya sekutu, dia sudah zalim. Zalim dalam arti kafir. Jadi zalimnya tidak menempatkan dalam keyakinan. Tapi kalau misalnya dia benar keyakinannya, Pak, cuman tidak melaksanakan apa yang dia yakini, atau melanggar apa yang dia yakini, yang diperintahkan Allah dia tinggalkan, yang dilarang dia lakukan, itu juga zalim karena dia tidak menempatkan diri dia pada tempat yang benar sesuai dengan keyakinan dia. Maka itu maksiat. Nah, itu bukan tidak kafir tapi dosa gitu. Harusnya dia sholat dan dia yakin bahwa dia harus sholat, tapi dia tidak mau sholat karena malas. Nah, itu dosa. Zalim juga itu. Jadi zalim itu dalam arti dosa kalau dia melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan itu. Makanya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah dengan memakan buah huldi, lalu mereka berdua sadar, lalu bertobat, apa ungkapan mereka? Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Itu tentu tidak dalam pengertian kufur, tapi dalam pengertian zalim, dalam pengertian dosa. Tapi iblis ketika melanggar aturan Allah jelas zalimnya dalam pengertian kufur karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah karena dia yakin aturan Allah itu salah, gitu. Allah itu tidak benar. Nah, itu sudah kufur itu sifatnya. Jadi itu zalim. Nah, orang yang dimaksud di dalam 3 ayat ini yang kita bicarakan di An-Nahl 107, Al-Maidah 108, Al-Baqarah 258, bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang kafir, orang fasik, orang zalim, itu karena mereka mengkufuri hidayah dan Allah. Jadi supaya, karena ada orang, ya pantas saja orang itu kafir karena oleh Allah tidak diberi hidayah. Ini jadi dibalik-balik seperti itu, keliru. Pantas saja dia fasik karena oleh Allah tidak diberi hidayah. Allah tidak memberikan hidayah pada yang pantas saja dia tersesat. Oh tidak, dia sudah dapat hidayah. Semua manusia itu dapat hidayah. Makanya yang tidak dapat hidayah tidak ada hukum bagi Allah. Jadi misalnya ada orang misalnya di pedalaman, ya misalnya ada orang di pedalaman, dia tidak pernah mendengar tentang Islam. Ya berarti dia tidak dapat hidayah dalalah. Nggak ada hukum di situ, nggak ada. Dia nggak bisa dikatakan mukmin, nggak bisa juga dikatakan kafir. Gitu. Aman itu orang itu selamat, selesai. Kata Allah SWT, kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami utus kepada orang itu adalah seorang Rasul. Artinya sampai kepada mereka ajaran risalah Allah yang dibawa oleh para Rasul kepada mereka. Kan begini, setelah Islam itu datang, setelah hidayah adalah itu datang, barulah manusia itu terbagi, mukmin atau kafir. Itu yang mengimani disebut mukmin, yang mengkufuri disebut kafir. Nah kalau hidayah dalalahnya belum ada, ya tidak ada Islam mukmin, tidak ada Islam kafir. Nah untuk mereka berarti mereka berhak diazab oleh Allah, berhak juga disayang oleh Allah. Nah kalau sudah menyatu pada diri seorang azab dan kasih sayang Allah, maka yang akan muncul justru ada kasih sayang Allah. Maka orang-orang yang tidak pernah tahu tentang Islam itu pasti masuk surga. Dan mungkin masih banyak gitu ya. Nggak tahu kalau ya, wallahualam. Tapi saya dulu ketika diundang mengisi acara di Tembagapura itu di Freeport gitu ya, yang mengundang pihak perusahaan gitu ya, untuk mengisi ceramah. Dan saya manfaatkan juga untuk keliling-keliling itu sambil ditakut-takuti juga awas karena penduduk yang memang masih sangat agak ya boleh dikatakan waktu itu ya agak primitif gitu. Dan masih kanibal. itu pada waktu itu ya, waktu saya di sana. Wallahu a'lam sekarang. Itu saya ketemu itu dengan salah seorang ya tokoh lah mungkin di masyarakat itu, masyarakat di Tembagapura itu. Ya untunglah saya bisa ketemu dia gitu, karena kalau yang lain saya nggak bisa komunikasi karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi, kalau yang ini kebetulan bisa bahasa Indonesia. Nah di tangannya itu ada beberapa lembar kertas gitu ya. Lalu saya tanya gitu, apa itu? Saya ngobrol di kebun. Oh ini katanya Injil. Rupanya dia memang kenapa bisa tahu bahasa Indonesia? Memang dia dibina betul Pak, untuk mengkristenkan masyarakat Tembagapura.
Begitu, apa itu saya bilang Injil itu? Dia mulai mendakwahi saya. Apa itu? Akhirnya setelah dia mungkin sudah puas mendakwahi saya balik bertanya, pernah mendengar tentang Islam tidak? Apa ya Islam ya? Pernah sama sekali. Apa itu Islam? Nggak pernah tahu. Begitu ya, Pak. Akhirnya saya jelaskan Islam itu apa dan sebagainya. Ada kurang lebih 2 jam kita ngobrol itu. Ya, akhirnya dia mengatakan, kayaknya Islamnya yang benar itu. Memang sayang betul ya saya waktu itu. Uh, Kedatangan saya dengan agenda acara yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak Freeport waktu itu yang mengundang. Ya, saya nggak punya kesempatan yang leluasa untuk bisa melanjutkan berdialog dengan yang bersangkutan. Kayaknya nggak terlalu sulit untuk. Jadi mereka betul-betul sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam. Nggak pernah sama sekali dengar tentang Islam. Nah, mereka yang seperti ini ya tidak bisa disebut kafir, Pak. Karena kafir itu menolak. Nggak ada yang mereka tolak, orang Islamnya sendiri mereka tahu. Disebut mukmin pun tidak bisa. Jadi yang mukmin dan kafir itu hanya akan dialamatkan pada orang yang setelah Islam itu hadir. Jadi itu ya hidayah itu ya, supaya kita memahami bahwa yang kita mohonkan minimal 17 kali dalam sehari semalam itu bukan hidayah dalalah. Karena orang kadang-kadang bingung itu. Oh, Al-Quran sudah ada, kita terus minta hidayah apa lagi gitu. Nah, itu yang kita minta adalah hidayah maunan. Yaitu pertolongan dari Allah supaya kita bisa menjalankan hidayah dalalah. Makanya di dalam lanjutan itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu jalan. Sirat itu jalan. Jadi jalan itu sangat banyak, Pak. Ya, jalan itu sangat banyak. Gitu. Tapi jalan yang benar itu hanya satu. Hanya satu. Makanya suatu ketika pernah Rasulullah SAW di hadapan para sahabat itu membuat garis lurus. Gitu. Satu garis lurus. Lalu di atas pasir, gitu, di atas padang pasir itu, beliau buat satu garis lurus. Nah setelah itu beliau lihat buat juga di samping garis lurus beberapa garis lagi, gitu. Berapa garis lagi. Nah, lalu kemudian beliau membaca Quran surat Al-An'am 153. Wa anna haza sirati mustaqimah. Inilah jalanku, kata Allah, jalan yang lurus. Itu tadi ya garis yang lurus yang pertama beliau buat. Dan di samping garis yang lurus ini banyak subul, jalan-jalan yang lain. Dan semua itu sesat. Yang bisa benar, yang selamat itu hanya satu. Itu garis lurus. Nah, garis lurus yang satu itulah garis lurus yang merupakan hidayah dalalah itu. Hidayah dalalah yang tadi ya. Itu dalam, kalau yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu digambarkan dengan jalan yang, kenapa digambarkan dengan jalan yang lurus? Garis yang lurus. Garis yang lurus itu garis yang paling pendek untuk menghubungkan 2 titik. Ya. Jadi kalau kita ada 2 titik, gitu, ada titik A, titik B, gitu, maka garis lurus itu garis yang paling pendek untuk menghubungkan di antara 2 titik ini. Semakin tidak lurus, nah dia semakin panjang gitu garis itu. Bisa melingkar gitu ke atas. Kalaupun sampai ke garis titik B itu, dia akan melingkar jauh. Jadi kalau dia lurus, dia pendek. Gitu. Jadi garis digambarkan sebagai garis yang lurus, itu artinya ada jalan yang paling singkat untuk mengantarkan kita mencapai tujuan. Itu tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalan yang lurus itu jalan yang mengantarkan kita. Jadi begini, yang pertama harus kita tentukan, sebenarnya kan dalam hidup ini kita harus menentukan dulu tujuan. Kan itu ya, kita harus menentukan dulu tujuan. Misalnya, saya besok mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Nah, tujuan saya sudah saya tentukan dulu. Jadi Jakarta itu saya tentukan dulu sebagai tujuan. Nah, setelah saya menentukan tujuan, barulah saya memikir jalan. Jalan mana yang harus saya tempuh untuk mencapai tujuan. Nah itu ya. Jalan mana yang harus saya tempuh untuk mencapai tujuan. Jadi berangkat dari Bandung jam berapa, pakai apa, kendaraan apa, dan sebagainya, supaya mana yang tidak macet, dan seterusnya. Bagaimana saya bisa selamat selama dalam perjalanan untuk mencapai tujuan. Nah itu syaratnya, Pak. Syaratnya untuk mencapai tujuan. Jadi pertama kita tentukan dulu tujuannya.
Maka di dalam surat Al-Fatihah ini Allah sudah ajarkan pada kita, tentukan dulu tujuan kamu mana hidup itu. Iya karena bodoh. Saya hanya mengabdikan hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk Allah dan saya mengabdi, menjalani kehidupan ini. Nah setelah saya menentukan bahwa hidup saya hanya untuk Allah, saya akan menempuh jalan. Yaitu Shiratal Mustaqim. Ya Allah, saya sudah bertekad, iya karena bodoh. Tapi berilah saya hidayah supaya saya betul mencapai tujuan itu. Jangan sampai nanti saya sudah tentukan jalan ke Jakarta, ya saya sudah tentukan tujuan ke Jakarta, saya salah mengambil jalan. Malah saya mengambil jalan misalnya pergi ke Tasik gitu kan, atau ke Cirebon atau kemana gitu. Nah, saya mengambil jalan gitu. Maka saya tidak akan mencapai tujuan. Karena itu dua yang harus kita perhatikan itu. Pertama tujuannya, jangan salah. Tujuannya jangan salah. Kalau tujuannya misalnya kemana kita harus ini, tujuannya adalah ke Jakarta. Saya itu tujuan yang benar gitu ya. Nah kalau tujuannya sudah benar, jalan yang harus saya tempuh harus benar. Nah kalau tujuannya sudah salah, sudah kacau, sudah jalannya pasti salah. Ini makanya yang harus kita luruskan dulu adalah tujuan kita. Tujuan kita untuk apa hidup ini? Nah maka di Al-An'am 162 kita dijelaskan betul gitu di iya karena bodoh itu dijelaskan lebih jelas itu dengan inna sholati manusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tujuan saya itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sudah tujuan itu adalah lillahi rabbil alamin, tujuannya untuk mencari ridha Allah itu sebagai tujuan hidup saya, maka jalannya mana gitu ya? Jalannya ini Al-Quran hidayah dalalah itu, jalannya itu. Ini hidayah dalalahnya. Supaya mencapai ridha Allah itu kamu harus begini, jangan melakukan ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah tahu itu jalan itu harus saya tempuh dengan jalan seperti itu gitu. Tapi betapa susahnya gitu. Nah, maka saya perlu hidayah maunah gitu. Ini rangkaiannya seperti itu. Dengan hidayah maunah itu saya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah supaya tidak tersesat, tidak terpleset, kalah oleh hawa nafsu saya gitu. Ya, tapi dengan hidayah maunah, insya Allah kita bisa mengalahkan kecenderungan hawa nafsu untuk menyimpang dari jalan yang lurus itu, jalan yang Shiratal Mustaqim. Jadi jalan Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan hidayah dalalah. Hidayah dalalah itu, ya kalau hidayah dalalah yang terakhir yang Allah turunkan kepada kita manusia itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah SAW menyatakan di akhir perjalanan risalahnya itu sebelum beliau meninggalkan alam dunia yang fana ini, beliau menyatakan kepada para sahabat, pada umat, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan kepada kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Nah itu. Jadi hidayah dalalah itu. Kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang. Artinya ketika kita meninggalkan Quran dan Sunnah pasti sesat. Pasti sesat. Pasti berada di jalan-jalan yang berada di sekeliling jalan garis yang lurus itu, Shiratal Mustaqim itu. Maka hanya satu jalan yang benar itu. Semua yang bertentangan dengan jalan benar itu pasti tidak benar. Itu gitu ya. Jadi semua yang berbeda dengan Quran dan Sunnah pasti tidak benar, pasti sesat. Itu mudahnya kita untuk memahami mana yang benar, mana yang sesat, yaitu dengan patokan Quran dan Sunnah. Gitu ya. Jadi tujuannya harus karena Allah. Jadi kalau tujuannya bukan karena Allah, dia tidak sampai. Tujuan sudah benar karena Allah, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah, dia juga tetap tidak sampai itu. Bukan Shiratal Mustaqim. Nah ini kadang-kadang kalau kita lihat ini ya, ini gimana? Ini anggaplah ini garis gitu ya, ini garis yang lurus ini. Jadi kita harus berada di garis ini, Pak. Harus berada di garis yang lurus ini. Garis yang sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Maka kita akan sampai ke tujuan. Nah, ketika kita keluar dari garis, sesat. Kita keluar dari garis, artinya kita menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, keluar dari garis. Nah, keluar dari garis itu sesat.
Tinggal masalahnya sesatnya itu kenapa gitu kan? Kenapa? Tergantung kenapa dia keluar dari garis. Kalau dia keluar dari garis karena dia tidak meyakini jika dia itu harus berada di dalam garis ini, maka itu kafir. Keluar dari garisnya itu kafir. Misalnya, untuk berada di garis, dia harusnya sholat. Gitu. Dia tidak mau sholat. Keluar dari garis. Nah, kenapa dia keluar dari garis itu? Karena dia tidak yakin kalau sholat itu harus dia lakukan. Oh, kafir. Kafir keluar dari garisnya itu. Sesatnya itu dalam pengertian kafir. Tapi kalau dia keluar dari garisnya itu karena malas, dia yakin bahwa dia harus sholat. Gitu. Cuma dia tidak juga melakukan sholat. Dia malas untuk melakukan sholat. Keluar dia juga dari garis, tetap. Maka keluar dari garisnya itu dalam pengertian dosa. Dia tetap muslim, dia tetap mukmin, tapi berbuat maksiat. Nah, baik yang mereka keluar dari garis itu karena kafir, atau karena dosa, mukmin yang berdosa, mereka sama-sama punya peluang untuk kembali lagi ke garis. Selama dia masih hidup, masih belum sakratul maut. Dia masih berpeluang ke garis. Berpeluang kembalinya ke garis inilah yang disebut dengan tobat. Jadi tobat itu diartikan oleh para ulama ar-ruju' ilal haq, kembalinya manusia ke jalan yang benar. Jadi kembali lagi dia ke jalan yang benar. Kalau dia kembalinya dari kekufuran, gitu, karena tadi kufur dia meninggalkan garis siratal mustaqim karena kufur, maka dia harus beriman, harus sadar lagi. Maka nanti kita lihat di Al-Furqan ayat 70 itu, untuk mereka yang keluar dari garis karena kufur, tidak yakin harus berada di garis, illa man taba wa amana wa amila amalan saleh. Kecuali mereka yang bertobat lalu beriman, lalu beramal saleh. Nah, jadi harus beriman, harus sadar lagi kalau dia tadinya muslim lalu keluar murtad misalnya, dia harus sadar lagi. Tapi kalau dia hanya keluarnya itu karena maksiat, itu tobatnya ada di ayat 71. Wa man taba wa amila saleh. Dia cukup banyak menunjukkan bahwa dia bertobat itu dengan kembali ke garis dan melakukan amal soleh tanpa ada perintah untuk beriman karena dia seorang mukmin yang sedang. Nah, kita pernah kan bahkan mudah-mudahan tidak sering keluar dari garis, tapi pernah kan kita sama-sama keluar dari garis. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak dari Allah, kita sudah keluar dari garis. Tapi dengan segera mudah-mudahan kita kembali ke garis. Ya. Bahkan mungkin sering kita keluar masuk garis itu. Asal mata kita melihat yang Allah tidak ridhoi, kita sudah keluar dari garis. Asal lidah kita ngomong yang Allah tidak ridhoi, kita sudah keluar dari garis. Pokoknya itu siratal mustaqim itu harus betul-betul kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang orang itu suka nekat, Pak, nekat dalam pengertian ini. Nah, saya nggak apa-apa lah berbuat maksiat kecil-kecilan gitu kan. Toh saya nanti bisa kembali ke garis. Ini kan dosa-dosa kecil gitu, tinggal kembali ke garis. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. Hati-hatinya begini, ketika orang keluar dari garis sedikit, andai kata kita tarik ya, keluar dari garis sedikit itu, kita tarik, itu akan semakin jauh dari tujuan. Ambil contoh ini. Kereta api itu ketika dia berubah rel berganti relnya gitu ya, itu tidak langsung kecil gitu 1 meter 2 meter terguling itu kereta api itu. Apalagi sampai 1 kilo itu nggak mungkin itu dia akan keluarnya mungkin per mili makanya per mili sampai senti sampai terus gitu sampai aja bisa 1 kilo itu keluar dari rel yang pertamanya. Maka Rasul ingin mengingatkan sebenarnya di situ, hati-hati ketika maksiat itu dilakukan, mungkin waktu itu keluar dari garis sedikit itu. Tapi itu akan lama-lama akan semakin jauh dari garis. Akan semakin jauh dari garis dan semakin jauh dari titik tujuan. Mula-mula ketika dia berbuat maksiat itu, sekali dia menangis. Bangun tengah malam menangis pada Allah, bangun tengah malam, ya Allah saya menyesal dan sebagainya. Tapi ketika maksiat itu diulang untuk kedua kalinya, dia masih bangun tengah malam, tapi sudah gak nangis lagi, Pak. Ketika maksiat itu sudah diulang ketiga, 4, 5 kali, dia udah gak bangun malam, gak nangis lagi, sudah terbiasa gitu.
Sehingga saking terbiasanya kemaksiatan itu sudah tidak dianggap lagi maksiat. Nah itu yang berbahaya. Seperti tadi rel itu kalau sudah keluar dari relnya, mula-mulanya hanya sedikit, sekian mili, tapi bisa nantinya sekian senti, sekian meter, semakin jauh dari siratal mustaqim tadi yang berbahaya. Jadi kembali di siratal mustaqim ini saya ingin tekankan ya bahwa siratal mustaqim itu jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, yaitu yang hidayah dalalah itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang berada di garis itu, garis yang lurus itu, itulah yang selamat. Yang keluar dari garis itulah yang sesat. Gitu. Maka ukuran kita menyatakan ini sesat, ini tidak, itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan hidayah dalalah. Ini saya ingin sedikit di penghujung ini, karena mungkin banyak, sangat mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang aliran sesat yang sekarang sedang ramai dibicarakan itu ya, yaitu tentang aliran sesat apa, apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh sebagian masyarakat, khususnya pusatnya ada di Al-Zaitun yang sekarang sedang jadi bahan ya, ramai lagi menjadi bahan pembicaraan. Ini saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba ini muncul lagi gitu ya. Bisa muncul lagi, apakah ini karena menjelang 2024 atau apa gitu, saya nggak tahu. Karena masalah ini sebenarnya masalah lama. Masalah lama, ini masalah 22 tahun yang lalu lah. Gitu. Kita alhamdulillah yang pertama memelopori di Forum Ulama Umat untuk membongkar kesesatan kelompok ini. Jadi dulu di awal 2001 itu kita sudah mulai mendapat laporan itu banyaknya masyarakat di teritorial, istilah mereka LI, teritorial yang tersesat oleh ajaran ini. Kita dapat laporan banyak sekali pengakuan-pengakuan, baik dari orang yang tersesat maupun orang-orang tua yang anaknya disesatkan oleh ajaran-ajaran ini. Sehingga akhirnya kita di Forum Ulama Umat Indonesia, kita membentuk tim investigasi, TIAS namanya, tim investigasi aliran sesat. Setelah kita mengkaji lewat dan sebagainya, lewat bukti-bukti yang ada, lewat pengakuan para saksi dan sebagainya yang begitu luar biasa banyak, hanya kita menyimpulkan ada 9 ajaran sesat mereka itu. Ada 9 ajaran, di antaranya mereka mengkafirkan orang di luar kelompoknya, termasuk orang tua, dan menghalalkan darah semua orang yang berada di luar kelompoknya. Lalu kemudian sholat itu tidak wajib, mereka tidak pernah sholat. Yang wajib itu sholat aktivitas mencari uang, zina dan sebagainya itu mereka, walaupun mereka masih tetap anggap zina itu haram, tapi itu bisa diselesaikan dengan apa, menebus dosa zina dengan bayar denda kepada imam. Jadi ini nanti serba dikendalikan, kelompok ini serba uang. Jadi udah ajaran sesat. Nah, pusatnya itu ada di Al-Zaitun. Nah, itu yang dulu sempat heboh ketika kita bongkar ini, di saat umat Islam sedang gandrung-gandrungnya pergi ke Al-Zaitun, karena bangga itu pesantren terbesar se-Asia dan sebagainya. Nah, itu coba malah justru itu pusat kegiatan. Jadi di situ pusat pesantrennya, sekaligus pusat NII KW9. Kita punya dokumen yang luar biasa lengkap, pemerintahannya, siapa presidennya, berapa menteri di bawahnya, terus negara yang mereka akui sebagai negara mereka itu apa, wilayahnya mana saja, dan seterusnya. Sampai struktur pemerintahannya sampai ke tingkat lurah kita punya. Dari mana kita dapatkan itu? Nah, itu dari Menteri Sekretaris Negara mereka. Itu namanya Edi. Itu dipecat oleh presidennya Panji Gumilang. Kita punya dokumen itu. Dipecat itu dengan dekret presiden mereka. Nah, si Edi ini, Menteri Sekretaris Negara, dipecat dengan dekret presiden mereka. Lalu karena mereka, Edi ini kesal mungkin, nah, ini dokumen negaranya itu sebagai sekretaris negara, dokumen ada di dia. Maka dia mendatangi kita, berarti kita, dan menyerahkan dokumen itu kepada kita. Saya serahkan, bagi kita mau diapain? Dokumen-dokumen itu untuk apa? Jadi kita serahkan semua dokumen itu kepada saya, datang sendiri menemui Kapolda Jawa Barat.
Pangdam 3 Siliwangi, kemudian ada BIN Jawa Barat, kemudian dari Mabes juga datang, Mabes Polri dari minta kepada kita dokumen itu dari ya termasuk BIN pusat, kita serahkan. Nggak pernah selesai kan, nggak pernah selesai. Kok bisa itu dibiarkan negara dalam negara seperti itu? Ya belakangan kita tahu bahwa semua ini dulu ya dikondisikan, diciptakan oleh kepentingan rezim Orde Baru. Jadi kalau lihat sejarahnya itu gini sebenarnya Pak, sejarahnya itu rezim Orde Baru itu merasa gimana ya, agak terganggu oleh keberadaan NII yang sesungguhnya, NII Kartosuwiryo. Gitu. Nah, maka ketika Kartosuwiryo itu sudah sudah terkepung di hutan dan dia sudah sakit-sakitan segala macam itu, maka orang-orangnya sudah mulai gelisah. Ini kita akan habis itu. Dan betul, Kartosuwiryo juga akhirnya kan dihukum mati Pak, tahun 62. Nah sebelum itu terjadi gitu kan, salah seorang orangnya dekatnya Kartosuwiryo itu turun gunung lalu menyerahkan diri gitu. Saya punya dokumen itu, dokumen penyerahannya itu dulu kita memiliki dokumen itu. Dia menyerahkan diri di depan Kodam Siliwangi gitu. Saya kembali kepada NKRI, saya tobat dan sebagainya. Orang itu adalah Adah Jelani. Dari mana saya dapatkan itu? Dari Abdul Fattah Wiranagapati. Siapa Abdul Fattah Wiranagapati ini? Kuasa usaha tertinggi, ya, Panglima Perang, yang mendapat kepercayaan penuh dari Kartosuwiryo. Itu 3 kali menemui saya. 3 kali sebelum meninggalnya itu. Pada pertemuan yang ketiga itu, sebelum dia meninggal itu, dia menyerahkan itu. Pak Tian silakan perjuangkan terus itu. Ini saya yang diberi wewenang oleh Kartosuwiryo, kata Abdul Fattah Wiranagapati, untuk mendirikan KW, Komandomen Wilayah. Yang saya dirikan itu 6. Komandomen Wilayah 1 Jawa Barat, 2 Jawa Tengah, 3 itu Jawa Timur dan Kalimantan, lalu keempat itu Sulawesi, yang kelima itu Aceh, dan yang keenam Palembang. 6 yang saya dirikan itu katanya. Yang punya kuasa cuma saya, diberi kuasa oleh Kartosuwiryo. Lalu ini KW 9 siapa yang Jadi ketika ada Jalani menyerah, bagi Kartosuwiryo itu pengkhianat ada itu. Tapi bagi rezim Orde Baru pada waktu itu, ini bisa jadi pahlawan, ditarik ke Jakarta, diberi modal semuanya, dijadikan boneka. Gitu. Kalau menurut Herman Ibrahim, almarhum gitu, bekas kepala bagian penerangan Pangdam 3 Siliwangi, itu bonekanya Ali Murtopo. Gitu. Jadi dikondisikan untuk membentuk itu. Nah, dibuat lagi. Ini ada sebenarnya hasil dari bisa dilihat juga dalam hasil investigasi dari MUI Pusat. Jelas sekali terungkap itu. Itu kerjaan Ali Murtopo itu untuk membuat boneka ini. Ini kerjaan politik, man. Korbannya terlalu berat, itu terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak. Saya menghadapi Allah. Berkali-kali saya harus menangis, Pak, melihat bagaimana nasib kita umat Islam, mahasiswa. Berapa banyak mahasiswa ITB, berapa banyak yang kena. ITB termasuk yang paling banyak dalam catatan kita. Paling tidak ada 200 ITB, mahasiswa ITB yang di DO, karena mereka masuk kelompok ini. Sudah tidak kuliah, tidak kuliah, kemudian SPP nggak dibayar. Karena harus setor kan mereka kepada negara itu. Kayaknya orang-orang tua mereka sampai lapor ke Polda Jawa Barat. Kita bertanggung jawab gimana. Unpad termasuk urutan kedua yang paling banyak korbannya dulu itu. Gitu ya. Politeknik ITB coba juga itu ya, yang sekarang korban itu di urutan ketiga dalam catatan kita. Selebihnya nyebar di semua. Yang paling banyak buruh karyawan paling banyak. Jadi kalau ini yang teritorial, belum yang santri-santri yang jadi korban pasti itu, yang santri-santri yang di Al-Zaitun itu. Jadi ini luar biasa. Jadi makanya mungkin pernyataan saya terakhir di Republika kemarin saya katakan
Ini kan permainan Orde Baru, kenapa masih terus dipertahankan permainan sampai sekarang? Korban sudah terlalu banyak. Makanya kalau sekarang ribut lagi bahwa di Al-Zaitun ada sholat yang aneh gitu ya. Nah, imamnya kayak apa gitu, terus kemudian ada wanita juga di depan dan seterusnya, bahkan ada orang di luar Islam ya. Untuk saya itu sangat tidak aneh. Mereka udah mau sholat saja udah bagus. Mereka sebenarnya dulu nggak pernah sholat, nggak pernah diajarkan sholat itu. Itu mereka nggak ada prinsip sholat, yang ada sholat itu sholat aktivitas mencari uang itu yang lebih utama. Jadi ini memang dibuat Pak, kalau menurut saya itu dibuat itu ya. Makanya kan nggak mungkin Pak, negara kita akan membiarkan ada negara di dalam negara gitu, nggak mungkin. Ini terang-terangan jelas NIO. Hasil investigasi kita dan hasil investigasi sama MUI pusat bahwa Al-Zaitun adalah pesantren sekaligus pusat kegiatan NI. Itu jelas. Mas, bisa dibiarkan. Itu jelas. Makanya kita berani mengeluarkan 9 ajaran sesat mereka yang waktu itu kita simpulkan. Ya karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu tadi. Jadi kita setiap yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah dan dia mengaku itu Islam, tentu kita katakan itu adalah sesat. Semua. Jadi ini saja saya kira yang ini tentu perlu bahasan panjang buat, tapi sebenarnya nggak perlu ini lagi lah, karena sebenarnya ini sudah sangat jelas gitu, hanya tinggal sekarang itu langkah yang konkret saja dari pemerintah itu ya, dan kita desaklah pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini gitu. Karena agar pesantren ini tidak menjadi pusat penyebaran ajaran sesat ya, yang sudah terjadi selama ini. Saya kira ini saja dari saya pada bahasan kita kali ini. Nanti kita akan mungkin lanjutkan di bagian terakhir, yaitu siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di pertemuan kita lanjutkan. Sementara itu dulu dari saya. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita selalu ditolong oleh Allah ya, dengan kita berdoa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada dalam hidayah adalah lewat hidayah ma'unah dari Allah, agar kita yang sudah tahu, ini kan masalah kita mungkin di situ. Insya Allah kita lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya sekarang Pak. Dalam Islam itu kita sudah banyak tahunya lah. Tahu ini halal, tahu ini haram, tahu ini benar, tahu ini, insya Allah sudah banyak tahu gitu. Yang susah itu kita justru malah melakukan yang kita sudah tahu itu sudah sesuai dengan yang semestinya gitu. Tahu ini wajib kita tinggalkan, tahu ini dosa masih kita lakukan. Nah itulah perlunya kita ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanahu jazakallah Ustaz atas materinya yang alhamdulillah sangat jelas tadi Ustaz telah sampaikan terkait dengan penjabaran dari doa yang senantiasa kita panjatkan setiap hari minimal 17 kali sehari melalui ibadah sholat 5 waktu, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Tadi Ustaz juga sampaikan mengapa kita masih meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita sudah termasuk orang yang mendapat hidayah itu sebagai seorang muslim. Tadi disampaikan oleh Ustaz, ternyata hidayah itu ada 2, yaitu hidayah dalalah yang merupakan hidayah yang tersurat barangkali yaitu kitab suci Al-Qur'an, dan ternyata yang kedua ada hidayah ma'unah sebetulnya yang senantiasa kita minta setiap hari, setiap saat, yaitu permohonan bimbingan agar kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan hidayah dalalah yang telah kita dapatkan melalui kitab suci. Karena ternyata dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk dalam hidayah dalalah, atau tadi saya sampaikan melalui rel yang lurus, jalan yang lurus itu ternyata tidak mudah dan sulit, dan kita membutuhkan bimbingan ternyata. Dan tadi telah saya sampaikan juga bahwa ternyata Allah sangat memudahkan, Masya Allah, bahwa orang yang mengikuti hidayahnya Allah pun akan mudahkan, dan orang yang menolak hidayah Allah pun akan mudahkan untuk dia menjadi kafir. Bahkan Allah kirimkan syaitan kepadanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 tadi. Lalu dari yang menolak hidayah dalalah tadi, Ustaz juga sampaikan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir dalam An-Nahl ayat 107, dan
Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik dalam Al-Maidah 108, dan juga Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim dalam Al-Baqarah 257. Itu luar biasa, sungguh sangat jelas sekali apa yang disampaikan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan bisa mengamalkan tentunya di dalam sholat ya, dalam ihdinas siratal mustaqim yang kita lafazkan setiap saat menjadi lebih kita dalami lagi, menjadi lebih khusyuk lagi kita dalam mengamalkannya tentunya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah ma'unah yang akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan rel, sesuai dengan tujuan apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Baik Ustaz, terima kasih. Izin saya membacakan pertanyaan sesuai urutan. Ini dari Dr. Suwardi terlebih dahulu sudah masuk melalui laman chat. Izin Ustaz saya bacakan. Beliau bertanya bahwa jika seorang non-muslim dalam kurung kafir masuk Islam, orang suka mengatakan bahwa orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pandangan tersebut benar atau tidak? Karena tadi kata Ustadz menyebutkan bahwa kalau bukan orang beriman tidak akan mendapat hidayah ma'unah. Ya, ketika orang kafir itu masuk Islam, dia belum mendapat hidayah ma'unah. Dia baru meyakini adanya hidayah dalalah, lalu dia masuk Islam. Dia mendapat hidayah, dalam arti hidayah dalalah. Selanjutnya dia akan menjalani kehidupan dalam hidayah dalalah itu dengan berharap akan memperoleh hidayah ma'unah seperti kita. Seperti kita selama ini kan itu. Kita alhamdulillah sudah meyakini adanya hidayah dalalah. Gitu. Tapi kita terus saja sampai akhir hayat kita akan memohon hidayah lagi, hidayah siratal mustaqim, itu hidayah ma'unah. Jadi orang non-muslim yang masuk Islam itu ya belum mendapat hidayah ma'unah gitu. Ya belum, ya seperti kita akan terus mendapat hidayah. Tapi dia sudah memperoleh hidayah dalalah. Artinya sudah meyakini adanya hidayah dalalah itu. Hidayah dalalah itu sebenarnya pilihan kan itu ya. Pilihan dia semula dia memilih kafir gitu, tapi dia kemudian memilih beriman. Ya, memilih beriman. Jadi, ada yang dari awal dia memilih beriman atau ada dari awal memilih kafir. Jadi hidayah dalalah yang didapat, bukan hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah, jangankan dia, kita pun masih terus saja minta itu. Bahkan setiap hari tadi itu minimal 17 kali kita terus meminta itu. Ya, semua kita memerlukan hidayah ma'unah itu sampai akhir hayat kita. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Seperti tadi penjelasan Ustaz di awal ya, ketika kita bertanya masalah jalan itu kepada polisi. Polisi penjelasan sejelas apapun dan itu pasti benar, tapi kita tuh di daerah situ tuh baru itu saja asa bingung gitu yang menjelaskan teh muncul mengundah dari polisi itu ya Ustaz. Ya gitu, jadi si polisi akan tertarik menolong kita sampai memberikan pertolongan, sampai membonceng kita kalau dia yakin bahwa kita meyakini petunjuk dia gitu, cuman kita bingung gitu. Tapi kalau dia misalnya yakin bahwa kita itu tidak meyakini petunjuk dia, pasti kita diabaikan itu. Aku madinya lah gitu. Kamu mau sesat terserah. Nah, itu. Atau bahkan ya bahkan kalau nakal itu bahkan sengaja disesatkan. Kalau Allah bukan nakal itu, tapi Allah membantu gitu. Allah membantu itu. Jadi ma'unah juga sebenarnya Allah itu memberikan ma'unah juga kepada orang kafir dengan memberi setan itu untuk mendampingi dia supaya lebih memudahkan dia semakin sesat. Baik, Suwan. Terima kasih. Semoga terjawab ya oleh Pak pertanyaan dari Bapak Suwardi. Baik, selanjutnya ini begini arti saya bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya, saya mendapat hidayah memakai cadar, alhamdulillah, dan hijab syar'i dalam majelis ta'lim disuruh dilepas karena khawat semua, padahal saya meyakini cadar wajib harus bagi. Beliau mendapat hidayah ingin menggunakan cadar Ustaz, dan di dalam sebuah majelis ta'lim karena di situ ahwat semua, oleh Ustaznya disuruh dilepas. Itu bagaimana Ustaz? Ya, masalah cadar ini kan masih jadi perdebatan dengan para ulama. Apakah dia itu wajib ataukah dia hanya sunnah ataukah dia bagaimana? Jadi ya silakan aja lah kalau sudah perbedaan semacam ini, silakan masing-masing berjalan dengan keyakinannya gitu ya.
Kalau dia merasa yakin bahwa itu wajib, harus dipakai, cadar itu ya silakan pakai dengan sesuai dengan keyakinannya. Dia harus menolak kalau ada yang meminta untuk lepas, kan itu mestinya gitu. Tapi kalau dia memang meyakini itu. Nah, tapi karena ini memang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah itu wajib atau sunnah atau bahkan tidak wajib dan tidak sunnah gitu. Nah, ini kan masing-masing para ulama itu punya pandangan yang berbeda dalam hal ini gitu, soal hukum cadar. Jadi ada yang berpegang bahwa cadar bukan wajib, bukan sunnah. Gitu. Ada juga yang berpendapat itu karena yang Rasulullah nyatakan pada putrinya Fatimah itu bahwa Fatimah apabila seorang wanita itu sudah mencapai usia akhir balik, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali ini dan ini. Lalu Rasulullah dalam hadis itu menunjuk muka dan kedua telapak tangan. Nah, itu jadi pegangan bagi orang yang. Jadi kalau saya lebih cenderung dalam hal-hal yang berbeda istihad seperti ini, marilah kita saling menghormati dan menghargai dan masing-masing jalan tanpa harus memaksakan apa yang menjadi keyakinannya kepada orang lain. Karena ini masalah yang berada dalam wilayah yang kita harus saling menghormati, wilayah istihad. Berbeda dengan kalau yang sudah jelas hitam putihnya gitu ya. Sudah jelas hitam putihnya ya. Kalau hitam harus hitam, kalau putih harus putih. Gitu. Karena itu bukan wilayah istihad lagi. Gitu. Sholat subuh 2 rakaat itu sudah ada lagi perbedaan. Kalau ada berpendapat bisa 3, bisa 1, itu keliru. Ya, kalau masalah ini masalah istihad. Jadi karena itu ya kita lihat saja lah yang melaksanakan cadar ini kan tidak semua umat Islam di dunia. Gitu. Yang melaksanakan karena adanya perbedaan itu, adanya perbedaan. Gitu. Jadi timbulnya perbedaan itu. Kalau seandainya itu qot'i, nggak mungkin kita bisa berbeda. Pasti semua akan sama. Gitu. Semua sama-sama tidak pakai cadar atau semua sama-sama pakai cadar. Kalau itu qot'i. Gitu. Karena bukan qot'i itu maka timbullah perbedaan-perbedaan. Ya. Baik, syukran jazakallah, terima kasih Ustaz. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab ya, Ibu Yulianti, alhamdulillah. Jadi jika memang meyakini wajib, ya jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalau memang yakin wajib ya jangan dibuka. Baik. Baik Ustadz, seperti tidak ada pertanyaan, cuman ada pertanyaan sedikit dari saya Ustadz. Mungkin saya menanyakan tentang definisi katanya Ustadz. Itu hidayah dalalah dan hidayah maunah. Itu secara transliterasi bahasa Indonesia-nya dalalah itu apa Ustadz dan maunah itu apa? Dalalah itu dalil, dalil itu petunjuk. Dalil itu petunjuk, jadi pedoman, gitu. Petunjuk dalil gitu. Dalalah itu dari dalaya dulu itu memberikan petunjuk. Dalaya dulu itu memberikan petunjuk dalil gitu. Kalau maunah itu dari muawanah, kan ada muawanah ta'awun, wa ta'anu alal birri wa taqwa, pertolongan. Jadi maunah itu pertolongan. Jadi kalau ini petunjuknya, ini benar, ini salah, ini haram, ini halal, ini kafir, ini mukmin. Nah itu hidayah dalalah gitu. Nah, Al-Quran itu berfungsi dan hadis itu berfungsi seperti itu. Tapi kalau maunah itu pertolongannya, bagaimana supaya dia bisa berada di jalan Shiratal Mustaqim itu, dia perlu pertolongan. Dia tahu Shiratal Mustaqim yang mana. Cuman seperti contoh tadi, dia tahu dengan hidayah dalalah itu bahwa ngomongkan batur itu doraka gitu. Termasuk hayang ngomongkan batur gitu. Ya, itu perlu hidayah maunah gitu. Ya, saya kira hampir semua orang tahu kalau memfitnah itu dosa. Hampir semua orang tahu gitu bahwa fitnah itu dosa, memfitnah orang dosa, mencuri itu dosa, menipu orang itu dosa, berbohong itu dosa. Tahu, cuman bagaimana kok saya kok susah sekali untuk menghentikan kebiasaan mengungkit batur itu. Nah itu perlu hidayah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sangat jelas sekali paparan ilmu. Baik Ustaz, sepertinya alhamdulillah tidak ada pertanyaan yang masuk.
Sepertinya sudah jelas barangkali, dan kita akan lanjutkan barangkali dengan pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Mohon izin Ustaz, sebelum ditutup barangkali untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kami semua Ustaz. Baik, saya kira kita manfaatkan kebersamaan kita pada malam hari ini untuk juga bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkan harapan dan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. وندخلهما في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولكل مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلمين والمشركين. اللهم انقذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ijazakallahu Ustaz. Ilmunya, tausiahnya, nasihat untuk kita semua, dan saya sampaikan dari berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ilmu yang disampaikan dan tentunya mengamalkannya. Semoga kita semakin khusyuk, semakin dalam tentunya di dalam memohonkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang senantiasa kita butuhkan, yaitu berupa hidayah ma'unah yang tadi Ustaz sampaikan. Dan juga semoga dengan kajian yang kita jalani ini menjadikan kita hamba-hambanya yang terus Allah jaga keistiqomahan kita, terus Allah berikan kehusuan kepada kita, keseriusan di dalam melaksanakan ibadah, dan terus memenuhi panggilan Allah dengan secepat-cepatnya kemampuan kita. Dan Allah jadikan kita dijaga terus dengan hidayahnya, baik hidayah dalalahnya maupun hidayah. Terima kasih Ustadz atas materi dan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Syukran, jazakallahu khairan, ahsanal jazaa, kami juga mendoakan nantiasa Bapak Ustadz Kiai Haji Atanes nantiasa Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan semangat, kekuatan lahir maupun batin, dan keikhlasan tentunya dalam berdakwah. Dan kita berdoa semoga Allah apa yang telah Ustadz berikan kepada kami menjadi pemberat amal kebaikan di langit ibadah di hadapan Allah. Amin. Amin ya rabbal. Baik, terima kasih sekali lagi para jamaah sekalian telah hadir. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari haji yang akan datang. Syukran, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifayatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.